Assalamualaikum. Kalian pernah posting sesuatu di media sosial nggak? Atau komen, like, atau bahkan dislike? Hati-hati ya. Sekarang ada undang-undang ITE loh. Apa sih undang-undang ITE itu? UU ITE atau Undang-Undang Internet dan Transaksi Elektronik merupakan tuntunan atau etika dalam bersosial media. Terbentuknya Undang-Undang ITE yang sekarang itu melalui proses yang sangat panjang. Awalnya, Undang-Undang ITE itu dirancang oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Maret 2003. Kemudian, pada Maret 2008, DPR menyetujui rancangan Undang-Undang ITE untuk ditetapkan sebagai undang-undang yang ditandatangani oleh Presiden RI ke-6, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Semenjak saat itu, Undang-Undang ITE mulai diberlakukan di Indonesia. Setelah 7 tahun berjalan, pada tahun 2015 di bawah kepemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami revisi. 1 tahun berikutnya, tepatnya pada 27 Oktober 2016, DPR mengesahkan revisi Undang-Undang ITE tersebut. 1 bulan kemudian, Undang-Undang ITE revisi diberlakukan. Mengapa Indonesia harus menerapkan Undang-Undang ITE? Sejak 2003, pemerintah telah menyadari bahwa perkembangan teknologi sangatlah pesat di Indonesia. Selain untuk keamanan pemanfaatan teknologi, ruang gerak untuk menggunakan dunia maya tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai agama, sosial, dan budaya negara kita. Undang-Undang ITE sudah cukup banyak memakan korban loh. Contohnya, Prita Mulyasari pada tahun 2008. Dan Florence Sihombing pada tahun 2014. For your information, Prita Mulyasari adalah orang pertama yang terjerat Undang-Undang ITE dengan tudingan pencemaran nama baik. Konten apa yang dapat memicu penjeratan Undang-Undang ITE? Jangan memposting konten-konten berikut jika tidak mau dijerat dengan Undang-Undang ITE. Yang pertama, pornografi, sara, obat-obatan terlarang, menghina, membuli, mencemarkan nama baik, mengancam, bahkan menipu seseorang di dunia maya. Percaya deh, kalau kita tidak aneh-aneh dan bijak dalam bersosial media, kita bakal aman-aman saja kok. Berikut ada 5 fakta tentang media sosial. Yang pertama, media sosial bisa menyeret seseorang ke ranah hukum. Contohnya pada kasus Prita Mulyasari atau Florence Sihombing. Yang kedua, media sosial juga bisa membuat bisnis gulung tikar. Misal, pada penemuan bangkai cicak di produk miso. Akhirnya, kontrak miso pun diputus oleh restoran Holy Cow. Yang ketiga, media sosial bisa mempertemukan saudara yang terpisah lama. Anais Bordir yang dapat bertemu dengan saudaranya, Samantha Fuderman, setelah berhubungan melalui Facebook. Kisah mereka bahkan diangkat menjadi film dokumenter berjudul Twinsters. Yang keempat, media sosial bisa membuat orang menjadi terkenal. Masih ingat kan dengan Rahmawati Keke Putri Cantika? Bermula dari video dia make up dengan menggunakan beberapa barang di sekitar, akhirnya dia semakin dikenal. Yang kelima, media sosial dapat memicu kepedulian sosial. Salah satu buktinya adalah kisah Pak Soleh, seorang driver ojek dengan tarif seikhlasnya. Akhirnya, dapat menjalankan ibadah umroh dengan istrinya setelah kisahnya diposting oleh Dewi Rahmayani. Kamu sendiri bagaimana? Apakah sudah menggunakan media sosial secara bermanfaat? Yuk, mulai sekarang kita manfaatkan media sosial dengan baik dan bijak. Be wise on social media. Hai anak-anak, jangan lupa ya, protokol kesehatan. Pakai masker. Cucilah tangan dengan menggunakan sabun sesering mungkin. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Daripada kita kena flu, lebih baik kita maskeran.